Halo semuanya, terimalah salam damai dari saya, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Jennifer Melisa, MPM 2042142 dari kelas 1 BMJ. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sebuah kisah Sang Buddha semasa menjadi Bodhisatta, yang sangat berkesan bagi saya. Kisah ini yaitu Dumeda Jataka, 1000 pelaku kejahatan dan seterusnya. Kisah ini diceritakan oleh sang guru ketika berada di Jetavana mengenai tindakan demi kebaikan dunia seperti yang akan dijelaskan dalam buku ke-12 dalam Mahakatha Jataka. Sekali waktu ketika Brahmadatta memerintah di Benaras, Bodhisatta terlahir dalam kandungan ratu. Setelah lahir, ia diberi nama Pangeran Brahmadatta dalam upacara pemberian nama. Pada usia 16 tahun, ia telah menyelesaikan pendidikannya di Takasila, mempelajari 3 Weda, dan mendalami 18 cabang ilmu pengetahuan. Hal itu membuat ia dijadikan sebagai Raja Muda. Di masa itu, penduduk Benaras mengadakan banyak perayaan terhadap para dewa untuk menunjukkan penghormatan terhadap dewa-dewa. Mereka mempunyai kebiasaan untuk menyembelih domba, kambing, unggas, babi, dan hewan-hewan lainnya. Mereka tidak hanya mempersembahkan bunga-bunga dan wewangian, namun juga bangkai yang masih berlumuran darah. Pikir Bodhisatta, disesatkan oleh kepercayaan takayul, sekarang ini manusia mengorbankan kehidupan makhluk lain, tanpa alasan yang kuat. Sebagian besar orang tidak mempunyai keyakinan. Setelah ayah saya meninggal, saya yang mewarisi tahtanya. Saya akan mencari dengan sungguh-sungguh cara untuk mengakhiri pembunuhan ini. Saya akan memikirkan beberapa cara yang cerdik, agar mereka dapat dihentikan tanpa mencelakakan satu makhluk pun. Dengan suasana hati seperti itulah, suatu hari pangeran menaiki kereta kerajaan untuk pergi ke luar kota. Di tengah perjalanannya, ia melihat kerumunan orang di bawah sebuah pohon beringin yang suci. Mereka sedang berdoa pada dewa yang terlahir di pohon tersebut, untuk menganugerahkan mereka anak laki-laki dan perempuan, kehormatan dan kesehatan sesuai dengan kehendak mereka masing-masing. Turun dari kereta kerajaan, Bodhisatta mendekati pohon tersebut dan bertindak seperti salah seorang pemuja dengan mempersembahkan bunga dan wewangian, memerciki pohon tersebut dengan air dan mengelilingi batang pohon tersebut dengan penuh hormat. Setelah itu ia menaiki kereta kerajaannya dan kembali menelusuri jalan ke kota. Sejak saat itu pangeran selalu melakukan perjalanan seperti itu dari waktu ke waktu, mengunjungi pohon itu dan menyembahkannya seperti seorang penganut sejati para dewa. Setelah ayahnya meninggal, Bodhisatta menggantikannya memerintah negeri ini. Ia menjauhi diri dari 4 ajaran sesat dan mempraktikkan 10 kebaikan yang mulia. Ia memerintah rakyatnya dengan penuh keadilan. Sekarang telah tiba saat untuk meneruskan keinginannya. Ia telah menjadi raja. Bodhisatta akan membuat dirinya memenuhi keputusannya di masa yang lalu. Ia mengumpulkan para menteri, brahmana, golongan masyarakat baik-baik, dan golongan masyarakat lainnya, menanyakan apakah mereka tahu bagaimana cara ia menjadikan dirinya sebagai seorang raja. Tidak ada orang yang bisa menjawabnya. Pernahkah kalian melihat saya dengan penuh hormat menyembah pohon beringin dengan wewangian dan sejenisnya dan membukukan diri di hadapan pohon itu? Kami pernah melihatnya, Paduka, jawab mereka. Baiklah, saya membuat sebuah sumpah, dan sumpah itu adalah jika saya menjadi raja, saya akan memberikan persembahan kepada pohon tersebut. Sekarang dengan bantuan dewa, saya telah menjadi raja. Saya akan mempersembahkan apa yang saya janjikan untuk dikorbankan. Karena itu, persiapkanlah hal itu secepat mungkin. Apa yang harus kami persiapkan? Sumpahku, kata raja tersebut, adalah seperti ini. Semua yang kecanduan melakukan 5 jenis perbuatan buruk, yakni pembunuhan dan lain sebagainya, dan semua yang menempuh 10 jalan yang tidak benar, mereka akan saya bunuh. Daging dan darah mereka, serta isi perut dan organ tubuh mereka, akan saya jadikan persembahan. Umumkanlah dengan iringan bunyi genderang, bahwa raja kita saat masih bergelar Raja Muda pernah bersumpah jika ia menjadi seorang raja akan membunuh dan mempersembahkan korban berupa mereka yang melanggar sila. Sekarang raja akan membunuh 1000 orang dari mereka yang kecanduan melakukan 5 jenis perbuatan buruk dan menempuh 10 jalan yang tidak benar. Dengan jantung dan daging dari 1000 orang, sebuah persembahan akan dilakukan untuk menghormati para dewa. Umumkanlah hal ini agar semua orang di negeri ini tahu. Mereka akan melanggarnya setelah hari ini. Tambah raja, akan saya bunuh sebanyak 1000 orang dan mempersembahkannya sebagai korban kepada para dewa sebagai pembunuhan
pembunuhan. Sumpah saya. Untuk memperjelas pernyataannya, Raja mengulas syarif sebagai berikut. 1000 pelaku kejahatan telah saya janjikan. Sebagai ungkapan terima kasih untuk dibunuh, pelaku kejahatan membentuk kerumunan besar. Sekarang sumpahku akan dipenuhi. Patuh pada perintah Raja, para menteri membuat pengumuman yang diiringi dengan bunyi genderang sesuai dengan panjang lebar seluruh kota Benaras. Akibat pengumuman tersebut, tidak ada satu orang pun yang melakukan kejahatan lama itu lagi. Selama Bodhisatta memerintah, tidak ada seorang manusia pun yang dihukum karena melakukan pelanggaran. Demikianlah, tanpa mencelakakan rakyatnya, Bodhisatta membuat mereka menjalankan sila. Pada akhir kehidupan, yang selalu diisinya dengan perdana dan perbuatan baik lainnya, ia meninggal dan bersama para pengikutnya menuju ke alam dewa. Sang guru berkata, ia bukan pertama kalinya para biku. Sang Buddha melakukan sesuatu demi kebaikan dunia ini. Beliau juga melakukan hal yang sama di kehidupan sebelumnya. Setelah uraian tersebut berakhir, beliau mempertautkan dan menjelaskan kelahiran tersebut dengan berkata, para siswa Buddha adalah menteri-menteri di masa itu, dan saya sendiri adalah Raja Banaras. Di kehidupan lampau, Bodhisatta menjumpai berbagai macam pemujaan yang keliru. Banyak penduduk yang menganut kepercayaan menyembah para dewa dan melakukan pengorbanan seperti menyembelih kambing, domba, kerbau, bahkan manusia. Kejadian ini terus dipelajari oleh Sang Bodhisatta sehingga akhirnya beliau mempunyai cara yang ampuh untuk meluruskan pandangan salah. Perbuatan yang dilakukan oleh penduduk tersebut merupakan perbuatan yang tidak benar. Perbuatan tersebut tidak boleh kita ikuti. Kita harus seperti Bodhisatta, memiliki pandangan yang benar dan memikirkan cara cerdik untuk meluruskan pandangan salah. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih. Namo Buddhaya.